semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya membahas sama online kelas Telegram, tapi yang sekarang ini Koningskroon. Jadi saya menjelaskan sendiri sedikit ya. Kalau Koningskroon ini sebenarnya beda dari Tape Surabaya karena ini tidak full kuning telur. Dia bedanya di apa sih Chef? Dia bedanya di fillingnya itu dari selai nanas, terus ada prunusnya. Jadi yang membuat kue ini segar. Jadi si kue ini tuh benar-benar lembut, sponge cake banget. Udah gitu di tengah-tengahnya itu ada filling nanas dan prunusnya. Itu yang berbuat beda. Pertanyaan pertama. Chef, kalau pakai loyang 20 x 20 x 4 boleh nggak? Boleh-boleh aja, nanti tinggal dipotong jadi 2 kalau nggak mau repot. Nanti prunusnya ditaruh di bagian kanan atau kiri, nanti tinggal dipotong, nanti disusun. Kalau misalnya mau bikin yang tumpuk kotak, itu tinggal dikali 2 resep ya. Chef, untuk pengocokan kuning telur, apa boleh kita menggunakan gula halus langsung? Kalau gula halus langsung, itu kan yang udah aku jelasin, itu ada kandungan tepung maizenanya. Karena kenapa? Karena beberapa peserta kursus itu yang beli yang udah jadi langsung, itu kurang berhasil ya, mengembangnya kurang bagus. Jadi lebih baik tapi kalau misalnya teman-teman mau coba, boleh, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau aku sih ambil amannya aja, mendingan aku blender sendiri. Blender 1 kilo, nanti ambil seperlunya, itu amannya. Karena beda, pasti beda hasilnya. Chef, pakai Blue Band Cake and Cookie atau Blue Band serbaguna? Aku pakai Blue Band Master. Itu wanginya, gurihnya enak banget. Chef, kalau tidak pakai Room Zero boleh nggak apa-apa. Nanti tinggal digantikan ke vanilla. Saya pakai tepung segitiga biru. Boleh ya Chef? Boleh, nggak apa-apa. Tapi dia akan sedikit padat karena kalau tepung protein sedang dan protein rendah, semakin rendah proteinnya, kuenya akan semakin lembut. Tapi kalau semakin tinggi proteinnya, kuenya akan semakin padat, seperti itu. Chef, nanas yang jual mereknya Dutafood. Ya, betul. Mau Dutafood, itu yang mendekati enak ya, merek Dutafood. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, yaudah nih aku pengen buat dulu nih asal kuenya jadi, itu pakai merek selai apa aja boleh, nggak apa-apa. Halo Chef, kalau misalkan resep ini saya jadikan 1 loyang, berarti kuning telurnya hanya sekitar 3 ya Chef? Itu nanti pokoknya di situ kan udah ada ditimbang, nanti ditimbang aja. Pokoknya di sini nggak ada butir-butiran, semua harus ditimbang. Karena gram-graman itu sangat menentukan hasil teman-teman. Karena telur itu yang kecil, sedang, besar, itu akan berbeda gramannya. Jadi contoh kalau misalnya teman-teman pakai telur yang besar, hasilnya nanti akan berbeda dengan teman-teman yang pakai telur yang kecil. Dan telur-telur di Indonesia ini kan ada yang kecil, sedang, dan besar. Jadi teman-teman nggak bisa prima gitu untuk rasanya. Jadi aku sarankan teman-teman timbang gramannya. Jadi teman-teman itu untuk produksi, apalagi home industry yang bukan dikerjakan dengan teman-teman, misalnya ada pegawai banyak banget, itu enakan di gram. Kalau dibutir-butir, takutnya nanti kita pakai telur yang kecil hari ini. Contoh kalau misalnya gulanya 100 gram, telurnya kecil, itu akan lebih manis dibandingkan dengan telur yang sangat besar. Itu dari segi pertama aja. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar kalau mau menciptakan atau menjual rasa, ya semuanya harus digram-gramin. Jadi itu aman banget. Chef, kalau mau pakai 1 loyang, ukuran berapa ya yang pas? Ukuran 20 x 20 x 5. Chef, untuk adonan kuning telur, apakah makin berjejak makin baik? Nggak, harus soft peak. Turunnya makin lama dan membentuk jejak yang kokoh. Nggak bisa, harus soft peak. Harus soft peak, karena kalau telur, jadi contoh kayak gini. Teman-teman di sini mempunyai mobil. Mobil itu kalau misalnya tekanan bannya semakin keras, itu di bawahnya nggak enak. Jadi harus yang pas. Nah, pasnya itu untuk telur ini harus soft peak. Jadi contohnya, kalau kita pakai emulsifier juga, itu harus menentukan ke tingkat kelenturannya tuh harus soft peak. Kalau teman-teman, kalau misalnya kocoknya ya udah asal aja, ya pasti hasilnya nggak akan sempurna juga. Makanya di sini harus pas.
Chef kalau mau jual, harga jualnya berapa? Kalau misalnya Koningskroon ini harga jualnya masih 150 per satu resep, itu masih wajar. Chef, apakah adonan cake-nya bisa dijadikan untuk cake potong? Boleh, nggak apa-apa, nanti si prunusnya dan selainya dihilangkan semua, tinggal diganti buttercream atasnya. Chef, untuk gula semuanya pakai gula kuning kah? Ya, betul. Apakah bedanya gula kuning dan gula putih? Kalau gula kuning ini wangi dan rasanya lebih enak. Apakah emulsifier itu gunanya untuk apa? Kalau emulsifier itu untuk teman-teman yang pemula untuk menstabilkan kocokan telur. Apakah supaya cake-nya lebih tahan lama juga? Kalau cake lebih tahan lama itu dari bahan-bahan teman-teman yang benar-benar fresh. Kalau dari telur aja kurang bagus, bahan-bahan kurang bagus juga nggak akan bisa. Maklum chef masih pemula. Nah, kalau teman-teman masih pemula, coba lihat YouTube aku, itu yang aku upload banyak banget untuk mengenai cake. Kalau prunusnya saya ganti dengan kismis, apakah kismisnya perlu direndam terlebih dahulu dengan rum? Nggak usah, itu tinggal digepengin aja. Sebagai olesan nanasnya diganti apa chef yang cocok dengan kismis? Pakai nanas aja. Chef, kalau mau pakai loyang ukuran 22x22 buat adonannya berapa resep? Kalau itu, kalau untuk teman-teman mau ganti-ganti loyang, mau ganti-ganti bulat, kotak segala macam, itu lihat di YouTube aku untuk konversi loyang. Chef, apa bedanya Koningskroon dengan lapis Surabaya? Kalau lapis Surabaya ini full kuning telur dan dia biasa untuk selainya itu, untuk fillingnya itu strawberry ya. Tapi kalau Koningskroon ini dia ada putih dan kuning, dia tengahnya ini selai nanas yang tebal dan ada prunusnya seperti itu. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.